Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas soal new normal. Yang saat video ini dibuat, di Jakarta sudah muncul ya, sudah mulai berjalan sepertinya kebijakan new normal ini. Sebagian organisasi sudah mulai menerapkan protokol-protokol, aturan-aturan untuk mulai bekerja lagi dari kantor. Mungkin tidak semua, kita sudah bahas di video sebelumnya bahwa sepertinya kita masih akan terus akrab dengan berbagai keadaan ya, bahwa kesehatan itu jadi sesuatu yang krusial diperhatikan sekali, bahwa kerja jarak jauh, mobilitas yang masih akan dibatasi atau berkurang setidaknya gitu ya. Maka segala hal, segala bisnis yang berhubungan dengan mobilitas akan terbatasi. Nah, untuk itu di video sebelumnya kita udah pernah bahas ya, kira-kira supaya kita bisa mendapatkan hasil yang berbeda, justru lebih baik di era new normal, kita jelas harus melakukan tindakan yang berbeda. Ya kan? Nah, tindakan berbeda ini menghendaki perubahan paradigma yang berbeda pula. Nah, kita sudah bahas tuh ya, ada 7 paradigma-paradigma baru yang mungkin bisa kita adopsi di era new normal supaya kita bisa melahirkan tindakan-tindakan berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja tindakannya? Sementara paradigmanya ada 7 ya yang sudah kita temukan, boleh ditonton dulu di video-video sebelumnya. Nah, tapi yang sekarang adalah kalau itu kita adopsi, maka realnya akan menjadi seperti apa tindakan kita. Nah, jadi gini, pertama-tama jelas kita perlu mendiskusikan ya dalam bisnis kita itu, organisasi kita tuh, atau at least dalam tim kita, apa visi baru kita untuk menyambut new normal ini. Ya, siapa pelanggan kita dan kebutuhan mereka sekarang apa tepatnya. Dari situ kita mulai berpikir kan, mendiskusikan. Kalau gitu, kalau kita bayangkan kita bisa melayani kebutuhan itu sekarang, seperti apa jadinya bisnis kita. Jadi visi jadi sesuatu yang sangat penting untuk kita segera rumuskan di masa new normal ini. Kalaupun kita nggak ada di tataran bisnis yang besar sekali, kita ada di tim yang lebih kecil, maka pertanyaannya adalah siapa pelanggan dari unit atau tim kita itu, kemudian apa kebutuhan mereka saat ini, dan bagaimana kita bisa melayaninya. Saya kasih contoh sederhananya. Sudahlah, banyak learning center tidak bisa lagi mengadakan kelas untuk memenuhi tanggung jawab mereka secara offline. Kalaupun budgetnya masih ada, maka nggak bisa lagi diadakan secara offline. Tapi untuk misalnya mengadakan secara online, kadang-kadang masih belum pede juga apakah efektivitas akan sama. But at least ya, buatlah sebuah visi ya, di new normal ini tim kita, unit kita, bisnis kita akan menjadi seperti apa. Nah, lupakan dulu sementara masa lalu ya, kita mesti move on untuk membayangkan masa depan kita. Nah, kalau itu sudah dijawab ya, visinya sudah ada ya, tim learning tadi misalnya berpikir oke, kita akan mencari cara supaya nanti justru pelayanan pembelajaran kita bisa terjadi secara online. Kita akan eksplorasi segala cara yang mungkin untuk membuat itu punya efektivitas yang sama, bahkan mungkin lebih baik daripada kelas offline. Misalnya begitu ya. Nah, itu dibayangkan dulu teman-teman ya. Move on dulu dari kondisi sekarang nih ya. Nah, dan move on juga dulu dari kondisi krisis ya. Membayangkan, berimajinasi di masa depan. Nah, setelah itu maka visi tadi perlu dikomunikasikan ke seluruh bagian yang terkait dengan kita supaya mereka betul-betul memahami apa imajinasi yang sudah kita rumuskan, dan kemudian nanti mereka bisa buy-in terhadap apa yang mau kita kerjakan. Komunikasi ini penting karena kan tidak semua orang ikut dalam diskusi kita, tidak semua orang terlibat dalam pergulatan kita tentang visi tadi kan, which is nggak ada jawaban yang pasti juga soal visi tadi. Maka dari itu dialoglah kata kuncinya, berdialoglah ya, ceritakanlah visi kita itu, dan ketika ada resistensi dengarkan secara empatik ya, karena resistensi seringkali disebabkan 2 hal. Pertama soal teknis menjalankannya ya, soal pekerjaan, tapi yang kedua soal emosi aja kadang-kadang, soal keraguan-raguan yang ada dalam diri seseorang ya. Sehingga kalau kita empati, sebenarnya kalau itu bisa resolve, maka toh ini bisa jalan juga ya kan. Nah, setelah dikomunikasikan, orang semua mulai buy in, at least mulai menerima, yuk kita bikin alignment. Alignment tuh kata kuncinya begini. Karena tujuannya berubah, maka pekerjaan tiap orang pasti harus didefinisikan ulang. Ya kan? Simple aja buat sebuah format gitu ya, untuk
menjelaskan ini ada hasil, ini ada pekerjaan, ini job desk, ini resultnya, ini KPI ya dulu gitu ya. Nah, hasilnya tuh sekarang bergeser, dulu apa sekarang apa, ya kan? Jadi supaya orang clear, dulu kerjaanmu kan ini, hasilnya sekarang ini. Nah, lalu kemudian itu impactnya ke pekerjaannya dong, ya, dulu ngerjain apa, sekarang ngerjain apa. Nah, di dulu hampir sih kantor saya ada teman-teman yang dulu kerjaannya adalah tugasnya mengatur kelas supaya bisa berjalan, yaitu dengan koordinasi dengan pihak hotel, penyelenggara ininya, kliennya, kemudian ke manual training. Sekarang pekerjaan itu hampir tidak bisa dijalankan sehingga mereka harus shifting. Misalnya apa? Menjadi host di pelatihan online misalnya gitu ya. Nah, itu menghendaki pekerjaannya berubah dengan hasil yang juga berubah. Jadi alignment seperti itu ya. Jadi kita cascade seluruh visi dan target tadi ke dalam pekerjaan semua orang, dan pastikan semua orang paham apa hasil yang berubah yang diharapkan, apa pekerjaan yang berubah yang diharapkan. Nah, kemudian di lapangan pasti tidak akan semulus yang kita rencanakan ya, maka pasti perlu engagement. Ya, perlu kita mengajak tiap orang untuk terlibat, bereksplorasi juga, mengusulkan juga ya. Mereka punya ide-ide apa saja, mereka menemui apa di lapangan. Tidak mungkin pemimpin menguasai seluruh proses perubahan ini sendirian ya, kita harus mengajak orang untuk terlibat. Ini yang kita rencanakan, silahkan dijalankan, kalau ada masukan kasih feedback. Nah, ketika engagement terbentuk, maka kita kemudian akan menjalani perubahan ini tidak sendirian, kita menjalani sebagai sebuah tim gitu ya, dan bahkan ide-ide baru akan muncul dengan luar biasa. Saya mendapati di banyak organisasi yang tidak terlalu besar, biasanya orang IT itu mungkin lebih banyak diperlukan orang IT support yang menyediakan laptop, menyediakan internet dan segala macam. Tapi di era new normal ini tiba-tiba pekerjaan mereka ter-enhance luar biasa ya. Mereka harus belajar banyak sekali hal untuk mensupport bisnis, karena mereka lah backbone dari bisnis sekarang. Ya kan? Jadi tanpa mereka kerja remote nggak dimungkinkan, tanpa mereka melayani pelanggan jarak jauh nggak dimungkinkan, kontak dengan pelanggan nggak dimungkinkan. Gitu. Nah, yang terakhir, buatlah sebuah sistem accountability, sebuah sistem untuk mempertanggungjawabkan apa yang orang kerjakan dan hasilnya seperti apa, dengan tujuan untuk terus-menerus belajar. Jadi di era new normal, pembelajaran, bagaimana kita bahas di paradigma yang sebelumnya ya, pembelajaran itu bukan sesuatu yang terstandar untuk mencapai pekerjaan yang sudah terstandar. Belajar adalah proses kontinu untuk mengantisipasi hal-hal yang baru yang kita belum pernah lakukan sebelumnya gitu. Nah, proses accountability jadi penting karena jam kerja tidak relevan ya kan, kehadiran fisik seringkali juga tidak relevan, maka yang bisa dipertanggungjawabkan apa ya, pekerjaannya itu sendiri. Maka tiap orang at least minggu sekali mesti punya pertemuan untuk saya kemarin ngerjain apa sesuai dengan job desk yang baru dan target yang baru. Nah, kemudian ini hasilnya, kalau ada kendala yuk saling belajar satu sama lain. Saya ada kendala, mohon bantuannya, mohon dibukakan jalan, atau kebalikannya saya berhasil, saya mau sharing, siapa tahu berguna buat orang lain. Nah, inilah aktivitas-aktivitas atau jalur path ya menuju new normal yang sepertinya bisa kita pertimbangkan untuk diimplementasikan di organisasi kita. Kita review sedikit ya. Pertama adalah segera tetapkan vision. Visi organisasi kita akan mengarah kemana demi menyambut kinerja yang lebih baik itu. Yang kedua adalah komunikasikan kepada semua orang, ya, ajak orang berdialog tentang ide ini. Kemudian cascade semuanya, ya, align semuanya, visi tadi dengan aktivitas sehari-hari, buat target baru, buat aktivitas baru, ya, dan dijelaskan move, ya, dari mana ke mana perpindahannya. Lalu ajak orang terlibat, ya, untuk menyumbangkan pemikirannya, untuk mengupdate di lapangan, untuk mengupdate rencana kita. Nah, kemudian ajak orang untuk saling mempertanggungjawabkan. Ya, tidak hanya melaporkan apa yang terjadi. Moga-moga manfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.